Kasus tewasnya 7 pemuda di Kali Bekasi 22 September lalu perlahan mulai terungkap. Dari hasil supervisi yang dilakukan Kompolnas, terungkap bahwa ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi merupakan anggota geng motor yang hendak melakukan aksi tawuran. Setelah sempat menimbulkan tanda tanya, kasus tewasnya 7 pemuda di Kali Bekasi 22 September lalu perlahan mulai terungkap. Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan Kompolnas, terungkap bahwa berdasarkan penjelasan polisi dan para tersangka, diketahui ketujuh jenazah yang ditemukan merupakan anggota geng motor yang hendak tawuran. Menurut anggota Kompolnas, Pungki Indarti, para remaja ini menggunakan sandi pesta untuk berkumpul di sebuah gubuk sebelum melancarkan aksinya. Dari kejadian ini, tim patroli presisi Polres Metro Bekasi Kota menemukan senjata tajam berupa celurit. Selain itu, beberapa remaja di sana kedapatan mengonsumsi minuman keras dan obat terlarang. Diketahui, tim patroli mengetahui rencana aksi tawuran tersebut dari siaran live streaming di media sosial. Para remaja tersebut melarikan diri saat melihat aparat kepolisian. Terdapat 3 orang remaja yang berhasil ditangkap tangan oleh polisi. Berdasarkan hasil tes urin, 1 diantaranya positif mengonsumsi obat terlarang. Kami mendapat informasi saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan juga pemeriksaan tersebut nanti akan ada juga pemeriksaan toksikologi, artinya apakah jenazah pada saat yang bersangkutan sebelum meninggal itu mengonsumsi bisa minuman keras atau bisa hal-hal yang lain ya. Penjelasan Kompolnas dibenarkan SS dan MT, 2 remaja yang selamat dalam tragedi penemuan 7 jasad di Kali Bekasi. Kedua remaja ini mengaku mendatangi warung yang menjadi lokasi berkumpulnya puluhan remaja karena diajak merayakan ulang tahun oleh orang tua Vino, salah satu korban tewas yang jasadnya ditemukan di Kali Bekasi. Namun saat puluhan remaja berkumpul, tiba-tiba polisi datang hingga membuat puluhan remaja membubarkan diri. SS dan MT memilih menceburkan diri ke kali dan beruntung selamat. Bisa nyampe ke sini itu dalam rangka acara apa sih? Acara selamat ulang tahun Pino. Ulang tahunnya Pino gitu. Nah, itu yang ngajak siapa kalau adek? Pino, adanya? Saya udah ajak teman. Diajak temen. Nah, jam berapa nyampe sini waktu itu? Nyampe sini jam setengah 2:30. Nah, terus 2:30 nyampe sini udah rame teman-temannya? Udah rame. Nah, terus waktu itu gimana tuh? Pas ada polisi itu bisa jadi ada polisi gimana tuh? Pas jadi ada polisi tuh dikirim temen. Pasnya ada bukan temen, polisi. Langsung gerebek. Peringatan tembakan 2 kali. 2 kali. Terus kalian bubar, ketakutan gitu ya? Nyemplung kali ini ya? Nyebrang, bisa sampai seberang? Nyebrang. Terus habis itu kemana adik? Ke Pasar Pocong. Saya juga pas polisi datang tuh langsung nyebrang sama tembusannya perumahan dekat Pasar Pocong. Oh gitu. Itu denger juga tembakan? Pas saya nyebur tuh polisi ada teriak, "Woi, motor balik." Mati itu. Pas saya udah sampai pinggir tuh polisi ngomong, "Gua tembak lo gitu." Tapi saya nggak dengar suara tembakan. Oh gitu. Soalnya yang nyampe ke ujung itu bener-bener saya yang pertama. Oh, nyampe ujung sendiri? Sendiri. Nggak ada teman-teman yang lain? Orang yang nggak dikenal atau orang temen tuh nggak ada. Oh, baru gitu. Saya doang yang paling pertama gitu nyampe seberang ya? Iya. Terus habis dari sampai seberang kemana adek? Sama perumahan itu Pasar Pocong. Pasar Pocong. Sebelumnya kasus tewasnya 7 pemuda di Kali Bekasi 22 September lalu sempat menyisakan tanda tanya. Mengapa para korban nekat menceburkan diri ke sungai? Bagus, Satpam Perumahan Pondok Gede Permai Bekasi yang dimintai bantuan oleh polisi untuk menyelamatkan para pemuda yang nekat terjun ke Kali Bekasi, mengatakan sempat menemukan seorang remaja yang bersembunyi di semak-semak.
Yang saya amankan dengan rekan teman saya itu, saya mengamankan 2, teman saya 2 ditambah dia 4, jadi dia mengamankan 6, saya mengamankan 2. Terus sisanya lari. Itu saya nggak tahu itu lari apa enggaknya. Yang jelas saya mengamankan yang ibaratnya anak ini nggak bisa berenang. Bang, ini warga mana sih, Bang? Kalau yang abang yang tangkap itu warga mana, Bang? Kalau yang saya selamatkan itu, dia ngakunya itu anak Cikiwul, daerah Ciketing Udik. Mereka mau tawuran atau sudah tawuran dan bawa senjata tajam atau tidak? Dari tim presisi ini, sempat saya lihat dari tim HP-nya, ada sejumlah sajam hampir sekitar 15. Sementara rekan Bagus, Denny Wicaksana, sempat mendengar penuturan korban selamat yang menyebut masih banyak temannya yang tertinggal di Kali Bekasi yang memiliki kedalaman sekitar 7 meter. Denny baru mengetahui kebenarannya usai penemuan 7 jenazah yang terapung pada Minggu pagi. Setelah itu ditanya secara kronologinya, anak itu katanya ada temannya yang nyebur 7 orang di kali masih ketinggalan, katanya gitu kronologisnya. Dan sampai kayak gitu, esoknya lagi minggunya tahu-tahu ternyata omongan anak itu benar gitu. Kamis lalu, 7 jenazah pemuda yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat sudah seluruhnya teridentifikasi. Sejauh ini penyebab kematian para pemuda ini belum bisa dipastikan. Dari hasil pemeriksaan, Karodokpol Brigjen Nyoman Edi Purnama mengatakan tak ada luka luar di tubuh korban. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab kematian. Penentuan untuk penyebab kematian masih berproses, ya. Karena ini kan perlu analisa, mengumpulkan bukti-bukti dari semua pemeriksaan, baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, laboratorium, dan seterusnya. Selain menyelidiki penyebab kematian 7 pemuda di Kali Bekasi, pihak kepolisian juga memeriksa 9 polisi yang terlibat dalam patroli perintis presisi. Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada pelanggaran prosedur dalam pembubaran tawuran. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim memastikan akan menindak tegas jika ada anggota yang melakukan pelanggaran. Penanganan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal supaya terbuka, transparan, dan objektif. Jangan hanya dari internal kita saja, itu yang saya dorong. Yang libatkan masyarakat, libatkan Kompolnas, IPW, ataupun lembaga LBH lainnya. Kita buka semuanya. Apabila kita temukan di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, kita tidak tegas. Sebelumnya 7 jenazah ditemukan mengambang di Kali Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi 22 September lalu. Dari hasil proses identifikasi, ke-7 jenazah ini diketahui adalah Muhammad Rizky, 19 tahun, Ahmad Davi, 16 tahun, Vino Satriani, 15 tahun, Muhammad Farhan, 20 tahun, Rizky Ramadan, 15 tahun, dan Reski Dwi Cahyo, 16 tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.